Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Alas Kesporengan. Sebelumnya saya ingatkan untuk netizen dan Sobat Mata Langit untuk mendukung selalu channel Mata Langit dengan cara subscribe, like, komen yang positif dan juga share ke teman, saudara, dan keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan. Jangan lupa klik lonceng tanda semua agar Anda selalu bisa mendapatkan informasi terbaru dari Mata Langit. Karena saya Ratna Listi, saya Panglima Langit, kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik lewat Mata Langit. Assalamualaikum Sobat Mata Langit, kembali lagi berjumpa dengan saya Ratna Listi, Saya Panglima Langit. di channel kesayangan kita semua, Mata Langit. Saat ini di klinik kami kedatangan seorang tamu. Beliau adalah pasien dari Jakarta. Namanya adalah Ibu Neng Yulia atau biasa dipanggil Madam. Assalamualaikum Madam. Waalaikumsalam. Nah, Madam datang kemari diantar oleh asistennya yaitu Teh Alin. ya. Nah, ceritanya Madam ini ngecat saya katanya mau berobat. Yang dirasakan adalah penyakit gatal yang sudah menahun. Ini yang dirasakan sudah sekitar 6 tahun dan sudah berobat ke berbagai pengobatan baik medis maupun non medis. Tapi sakitnya tak kunjung hilang. Bahkan kalau lagi kumat itu kayak bersisik sampai beliau suka pakai pisau untuk mengerok sisiknya di kulitnya. Kemudian beliau juga yang dirasakan sakit kakinya, nggak bisa jalan. Nah, supaya lebih jelas lagi, Madam bisa nggak ceritakan apa sih keluhan yang dirasakan selama 6 tahun ini dan menurut Madam sepertinya kok nggak masuk akal gitu? Pertamanya di leher gitu, Iya. sedikit gitu, dibiarin aja gitu loh. Lama-lama 1, 2, 3 di sini. Udah 1 tahun gitu loh. Sini tuh gosong semua, seperti yang gimana sih? Rasanya panas. Ya panas, Panas, gosong gatal. hitam aja ini tuh hitam semua. Terus habis itu merembet ke Ya kena muka sampai di sini nyeplok, sini nggak ada, sini aja nyeploknya gitu. cuma sebelah. Terus gigi itu yang nggak apa-apa gitu, minta cabut. Iya minta cabut gitu ke dokter. Dokter juga nggak mau sih, karena kan utuh. Tapi maksa nih. Itu Teteh yang nganterin waktu ke dokter Enggak, gigi? Enggak, Ceritanya enggak. gitu. Suami waktu itu nganter. Jadi giginya utuh, nggak sakit tapi minta dicabut? Iya minta dicabut. Iya, Dokternya mau tapi awalnya Nggak mau dokternya karena kan utuh gitu loh, ngapain katanya gitu, ntar cepet tua katanya gitu. Orang mah yang ompong aja diituin, ini malah Iya, yang ngomong pakai nggak mau kipas. tapi akunya maksa. Akhirnya tuh dokter nyerah, Iya. mau juga nyabut. Mm-mm. Tuh ya memang itu nggak masuk akal ya. Sepertinya gigi yang sehat aja. Selain itu Cabut, ada apalagi? mengalami apa aja selain masalah gigi minta dicabut ataupun Rambut, Heeh. Rontok atau apa? iya, cabutin kadang-kadang Oh, sendiri. nyabut sendiri? Iya nyabut sendiri. Itu sadar apa nggak waktu nyabut? Ya mungkin sadar nggak sadar sih, nggak tahu juga. Nggak sadar gitu waktu Rasanya nyabut? apa? Nggak ada, gatal enggak. Ya Cuma pengen gini aja. terus gini dong, gini terus. Itu Selain itu apa lagi yang dirasakan? Selain rambut panas kayak mau dicabutin, kulit kayak bersisik, perut kram, perut suka kram. ya seperti orang hamil sih gitu. Gembung, Sampai gembung. sekarang kan besar juga. Terus jebol-jebol, garukannya segede-gede gini kan. Kuku buta kali ya. Di tangan juga ada. Jebol maksudnya? Di tangan ini ada. Garukannya itu 3 jari. kayak luka gitu. Tiga jari. Enggak panjang. Jadi Panjang. kayak Kayak ada cakaran garukan gitu. Ya seperti cakaran. masih ada sampai sekarang. Sih. Pokoknya mah dari sini Kayak cakaran gitu. Kayak semua. cakaran. Di paha juga banyak. Dengan bekas luka dong ya badannya ya. Iya. Bisa dibayangkan ya penderitaan 6 tahun loh Panglima. 6 tahun ih, kesiksa banget bener-bener. Terus Rambut botak. Oh, pernah botak juga? Sampai botak? Iya sekarang Sampai juga kan bikin botak lagi. ini kan sambungan. terus pernah ngalamin apa? Misalkan mimpi buruk gitu pernah nggak? Mimpi mah ya ular gitu. Pertama ulet, terus ulet.
Mimpi ulat. Waktu itu mah yang mimpinya itu si Delot, mimpi ulet katanya gitu. Dede. Di depan kamar. Satu kos apa? Kontrakan. Kosan. Gitu. Mimpi ular terus apa Ular. lagi? Katanya yang mimpi apa kaki 1000 itu gimana ceritanya? Kemarin terakhir pas mau ke sini. Belum mimpi-mimpi ke sini sih. Terus habis Belum mimpi-mimpi ke sini. Mimpi ke Labang sini Kak, dikantongin. Terus ini kaki sakit. bukan sakit lagi lah. Dingin seperti mayat hidup. Kalau datang panas. Lagi meriang sampai pakai kaos kaki Iya. dia. Sampai Enggak Iya. ini. mata, mata. Oh, iya, Mata, mata. rabun, mata. Kadang-kadang nggak ngeliat. Kadang pertama kan nggak tahu ya, kirain itu biasa sakit mata rabun biasa, ke dokter. Terus apa kata dokter? Kok aneh katanya gitu. Di ruangan dokter tuh kemana-mana, di komputernya itu Tes, mata tes ya sana, tesnya tes tuh sini. kemana-mana, orang mah cuma satu aja gitu ya, satu kali itu paling. Coba ke sana periksa, coba ke sini, pokoknya mah muter. Dan tidak menemukan penyakit. Iya nggak ada. Tapi sempat bikin kacamata ya. Iya balik jarak jauh itu kacamatanya juga ada. Udah jarak jauh, anehnya itu jarak deket nggak kelihatan. Jadi kebolak-balik. Jadi Ya, serba salah ya. Buat yang jauh Iya, ternyata udah- yang dekat udah- nggak kelihatan. udah Buat yang begitu, dekat tuh yang jauh nggak kelihatan. Anehnya. Timbal balik ya. Waktu perjalanan mau ke sini kan diantar nih. Iya. Di mobil aman-aman aja sehat. Enggak, pertama gini loh, kita udah pengen nyampe Cibubur kan, udah pengen masuk Cibubur ya madam. Udah masuk sini. Terus Mbak Ratna Tiba-tiba. tiba-tiba dia kan madam tak coba teh bilang suruh Sherlock, Mbak Sherlock dong. Nah ternyata tuh Sherlock dari Mbak kita diarahin ke Tambun sampai kita keluar tol Cikampek. Sampai saya telepon lagi kan, Mbak kok ini tolong nih kirim lokasi yang benar. Mbak di Cibubur lah. Ini Mbak kirim saya Sherlock di Tambun. Kita udah keluar Cikampek. Itu aneh loh, padahal itu Sherlock yang biasa saya share ke pasien. Kemarin aja dari Cirebon pakai Sherlock yang itu nyampe gitu. Kok bisa ya? Seolah kayak disasarin ya. Sampai madam pun kita kan takutnya madam marah ya, sampai Mas Arif sampai Ariki bilang udah gue mah tahu ini mah pasti bukan kerjaan manusia, ini mah bukan kesalahan lu Rip yang nyupir, bukan kesalahan Mbak Risna, ini mah emang udah goib dibikin kue nyasar nggak nyampe, udah biasa gue mah kalau mau berobat kayak gini gitu madam ya. Itu madam yang bilang. Heeh. Nah terus ceritanya kan habis nyasar akhirnya dapat Sherlock yang benar, saya ulangi lagi, nyampe lagi Makanya sini. kan saya teleponan terus kan sama Mbak supaya kita nggak salah lagi. Iya, Saya telepon lagi kan. Dan setelah nyampe di depan klinik katanya sakit kakinya nggak Ayo bisa teh, keluar. ayo turun cepetan lu nyampe turun dong kita turun. Nah, madam baru kaki sebelah ya madam. Pas turun kaki dua, aduh langsung duduk dong gelepok. Kenapa madam? Kaki gue sakit, lemes nggak bisa jalan. Loh, mungkin kirain kesemutan kan kelamaan di mobil ya. Udah tadi dulu madam, tunggu dulu. Nah pas udah agak lama kita papa, dia bikin parah. Aduh teh, kaki gue nggak bisa jalan, malah kita papa. Jadi sampai masuk ke dalam dibimbing dari jalannya kemarin. Iya. Nah kalau madam sendiri waktu masuk ke klinik apa yang dirasakan? Kok tadi saya lihat sesak napas ya? Kayak Iya. sempet. Ngap. Ya gimana sih? Nah terus sudah berobat nih, yang ke medis udah, yang ke non medis sudah. Aduh. Udah Yang nipu sampai mah yang dipanggil nipu. ke rumah juga banyak. Banyak nggak kehitung. Oh pokoknya namanya Itiar dia kemana aja dong. Ya udah ayo sampai terakhir ke Pelabuhan Ratu. Ya terakhir kan ke Pelabuhan Ratu. Ya alhamdulillah sih, Alhamdulillah yang itu parah lebih, jebol-jebolnya mah hilang gitu di situ, biasa dimandiin gitu. Tapi keluhan yang lain Tapi masih. kan bilang orang kan udah nggak ada, tapi kan saya Dia yang beda, ngerasakan saya ya. kan yang ngerasain itu. Nah, kalau gitu sekarang biar Panglima yang Makanya pantau saya ya. penasaran gitulah. Ya. Kalau pantauan Panglima apa yang sebenarnya terjadi sama madam ini? Kalau dibilang nggak ada, dari pertama beliau sampai klinik saya dan masuk ruangan saya melihat auranya itu memang masih sangat mistis. Aura beliau saya lihat memang masih dikuasai oleh makhluk astral, terutama yang terlihat sekali sama saya itu aroma siluman ular itu. Aroma siluman ular, sosok nenek-nenek itu terlihat sekali dari pancaran auranya. Setelah saya lihat, wah bener-bener udah nyatu banget ini makhluk itu, sosok itu di badannya. Jadi istilahnya itu udah seperti mendarah daging di badan beliau gitu. Saya udah bisa prediksi ya ini pasti berat dan Pasti berat. Ya? pasti akan terjadi perlawanan nantinya gitu ya. Kalau prediksi saya nanti kalau diterapi itu akan seperti itu gitu. Ya, coba nanti kita lihat aja kan Kalau apa benar sosoknya yang saya sendiri, prediksi ini gitu. Ada berapa sosok nih di badannya madam ini? Ada siluman ular, ada siluman nenek-nenek, ada saya lihat makhluk seperti Mundurwo, tinggi gede hitam. Jadi banyak sih, ada beberapa, ada mungkin ada sekitar 4 atau 5 makhluk sosok di badannya. Tapi yang berperan sekali itu yang ular, nenek-nenek dengan yang matanya rabun. Oh ada ya sosok makhluk gaib tapi
Katanya rambut Iya, itu yang mempengaruhi iya. sehingga dia Matanya Kelihatan buta. madam Iya, melihat. seperti itu. Nah, terus katanya ini ya sering marah-marah. Ya kalau lagi emosi. Ya semua yang kerja di rumah pada kabur semua. Jadi memang saya melihat madam ini udah jiwanya sudah dikendalikan oleh makhluk itu sekitar hampir 80%. Jadi bukan madam lagi yang mengendalikan makhluk itu, tapi sebaliknya makhluk itu yang mengendalikan madam sendiri. Makanya madam nggak bisa mengontrol emosi, nggak bisa mengendalikan. Emang nggak ini. Oh iya, katanya madam rajin Jadi kan sholat ya. madam ini tuh jarang kayak ibu-ibu rumah tangga biasanya jalan ke pasar keluar, dia tuh nggak pernah keluar tuh paling sama suaminya ke Alfa gitu kan sama anak-anaknya. Terus kalau buat ke pasar warawiri keluar ke tetangga pun dia nggak, udah di dalam rumah. Kalaupun sholat dia nggak pernah tinggal karena saya Iya. udah beberapa bulan ini sering ditelepon kalau sini gue sendiri sepi gitu kan. Ya itu sampai 3 kali saya pernah ikut terasulan gitu kan. Oh, rajin Sampai terasulan. tadi malam pun itu sampai sayanya nggak kuat karena biasa doanya Kan minta tolong gitu Aduh. sama yang leluhur gitu, kita ngedoain sedekah Fatihah gitulah maksudnya mah. Rajin ngaji, rajin Ngajinya sholat pun tahajud, pinter. rajin tawasulan. Tawasulan katanya madam yang mimpin ya kalau Iya. tawasulan. Nah itu tadi si Teh Halim nanya Bang Lima, ada madam itu rajin sholat, tahajudnya juga rajin, tawasulan, kok tetap masih bisa diganggu. Nah ini mungkin ini juga mewakili pertanyaan dari Iya, netizen biasanya ya. kan Banyak yang kita tahu kan makhluk gaib takut sama ayat-ayat suci Al-Quran gitu kan. Kita bawa sholat, tapi kok tetap masih kena gangguan Bang Lima. Ya memang dalam hal itu kita nggak boleh langsung menganggap oh udah sholat, udah mengaji kok masih bisa kena, berarti nggak ampuh dong sholat kita, nggak ampuh dong ngaji kita, ya nggak boleh. Jadi kan semua yang terjadi di atas muka bumi ini kan atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau telah mengizinkan perbuatan jahat dan buruk itu terkena sama kita, ya itu memang udah cobaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, itu ujian yang harus kita hadapi. Tapi hakikatnya yang saya ketahui, kita memang harus mempunyai amalan-amalan doa tertentu yang diberikan oleh guru kita dan ijazahkan kepada kita dengan melakukan wiritan sekian ratus kali, sekian ribu kali. Doa itu baru mempunyai kekuatan yang baik ma'rifatnya gitu, dan mengandung kekuatan karomah di doa itu. Kalau itu tidak kita lakukan ya pasti kita akan kena gitu. Nah ini madam mau nggak nanti Bang Lima panggil sosok yang jahat sama madam biar Iya. dimasukin mediator, nanti madam bisa tanya-tanya. Iya, iya. Penasaran kan? Siapa Iya, madam penasaran. tahu? Iya, iya. Biar suami saya tadinya mau ikut ke sini, cuma ada anak-anak susah. Jagain. Iya, jagain anak-anak. Tapi beliau mengizinkan berobat kemari ya? Iyalah, mungkin Iya, orang kerja aja kan pulang siang tadi. Iya. Buat jagain anak. Oke. Ya Sobat Mata Langit, sesaat lagi kita akan melakukan proses mediumisasi. Ya Sobat Mata Langit, kita akan melakukan proses mediumisasi. Bang Lima akan tarik sosok yang jahat dari tubuh Coba Teh tangannya Mas. Neng, tangannya 2. Gini Teh. Silakan Bang Lima. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sini aja, jangan takut. Kamu yang ganggu saya ya? Yang mengganggu. Kamu yang ada di badannya Teh Neng Yulia. Ini siapa? Saya. Siapa? Alas Purwo tuh. Alas Purwo. Alas Anda Purwo siapa tuh sih? siapa? Alas Purwo. Alas Purwo tuh mana? Alas Purwo.
Anda selalu mengatakan Alas Purwo? Tempat tinggalku. Anda tinggal di Alas Purwo. Boleh kita berkenalan dengan Anda? Sebenarnya ini sosoknya siapa? Boleh. Siapa Anda? Saya Alas Purwo. Masa nama Anda Alas Purwo? Itu kan nama tempat. Nama Anda siapa? Kelentring. Manik. Kelentring. Silakan main ke tempatku. Iya. Nanti insya Allah kita main. Saya Kelentring. Apa hubungannya Bunda sama saya? Yulia! Kenapa? Jangan marah-marah. Jangan marah-marah kamu. Dia nyamar tadi tuh. Siapa kamu sebenarnya? Yulia! Kenapa? Tenang. Jangan ngamuk-ngamuk di Itu sini. daya setan ya rupanya. Jangan ngamuk-ngamuk. Merebut sesuatu yang ada dalam diriku. Merebut siapa? Tidak ada yang direbut. Kau Ya. tahu di mana itu? Alas Purwo di Jawa. Siapapun pasti takut ke tempat itu. Kenapa takut? Itu kan bumi Allah. Sini kau Yulia. Kenapa takut? Yulia. Kenapa kamu ganggu saya terus, ha? Mengganggu saya yang mengganggu. Coba Anda tenang. Kenapa kamu sama dia? Anda tenang. Laki-laki tampan, menyingkirlah dariku. Alah, kamu lagi suka sama Panglima pula. Allah. Tenang, tenang. Kamu bisa nggak menenangkan diri? Kita ngobrol baik-baik. Tidak ada yang bisa tenang. Kenapa Anda bilang begitu? Apa yang sudah Ibu Yulia lakukan kepadamu sampai kamu murka seperti itu? Karena dia yang terpilih. Terpilih karena gue cantik. Terpilih untuk apa? Coba jelaskan. Makanya bitis gue dikasih ular, dikasih korengan. Kenapa kamu serang dia? Kenapa? Udah tenang, makanya jangan ada ke belakang. Makanya di sini. Nggak, jawab dulu. Alasannya apa? Apa salah dia? Kenapa kamu serang? Dia yang membawa ke sini. Dia yang membawa ke sini. Kan dia nganterin. Dia saudaranya, wajar dia nganter Gue kemari. sendiri yang mau kesini, bukan dia nggak tahu. Yulia! Yulia! Yulia, kau lebih dariku. Kau merebut sesuatu dariku. Rasakan, kau bermain-main. Alas Purwo. Kau mau aku sembunyikan di sana? Ya ada yang menguasai Gusti Allah. Kau mau aku sembunyikan di sana? Jangan kasar gitu, ini rumah orang. Yang sopan dong. Sekarang Kamu mau lawan kami? Ibu Yulia sudah ditangani Panglima. Kalau kamu masih mau ngerjain Ibu Yulia, berarti kamu udah Sampai kapanpun Yulia tidak akan sembuh. Ingat itu Yulia. Siapa Bi? Sembuh dia di tangan saya. Kamu mau main kasar nih sama aku? Kau orang baik, tidak usah menolong orang jahat. Kenapa kamu bilang Bu Yulia jahat? Kau tanya saja. Kau jahat tidak Yulia? Jaga sebelah sana. Jaga sebelah sana. Yulia, mati kau. Mati. Kenapa Emang kau kamu dendam kirim- sekali? Kenapa kau dendam sekali? Ya harus mati. Urusan kamu apa dengan dia? Urusannya. Kamu kan disuruh. Ya memang. Ya saya juga atas Permintaan beliau dari- datang kemari, merasa beliau teraniaya, merasa beliau udah merasakan kepedihan, kesakitan yang sudah cukup lama. Apa yang Apa tidak sudah- cukup? Kau berkata merasakan kesakitan dan kepedihan. Mm-mm. Kau tidak merasakan apa yang dirasakan oleh Tuhanku. Bukan gue yang nyakitin, itu dari Gusti Allah takdir. Yulia, Tuhan yang baik. Sudah coba tenang. Kamu tenang, Kamu berbicara cerita tenang. aja apa yang sudah kamu lakukan untuk Yulia. Kamu berbicara tenang. Tersiksa. Tuhanku pun tersiksa. Yang nyuruh, Sudah cukup. ya, yang Sudah nyuruh kamu lama, sudah tersiksa. cukup. Tuhan tuh berarti yang Sopan kau Yulia.
Saya mau tanya, yang bikin sakit kulitnya siapa? Dia kali. Sosok apa saja yang ada di badan dia? Alas puro. Apakah semua sosok berasal dari sana? Hebat ya. Tidak hebat sebelum dia mati. Kalau dia mati, Hidup mati itu urusan Tuhan, Targetnya sampai mati. urusan Allah Subhanahu wa taala. tapi saya akan mempercepat kematiannya. Kok kamu pede banget bisa mempercepat? Yulia, darahmu sudah tercemar oleh kami. Darah apa? Jadi sehingga bikin gatal. Sakit kulit itu karena darahnya kotor oleh kalian. Darahmu sudah tercemar oleh kami. Saya percaya sama Gusti Allah yang di atas. Lu Gusti. siapa? Gusti Pangeran. Gusti Pangeran. Makanya Allah tuh ngajak gue ke sini. Mungkin ini saatnya gue sembuh. Jago. Jangan Sok jago. Ya. Jangan ganggu dia, sudah cukup. Sudah 6 Sudah tahun kamu cukup. nyiksa dia. Udah cukup lah. Racun semua yang kalian kirimkan ke tubuhnya sudah cukup. begitu ya. Menjalimi orang, apa udah itu memang tuntutan hidup bangsa kalian, menzolimi orang, menzolimi manusia? Tidak menzolimi. Itu menzolimi namanya, membuat sakit. Itu menyakiti. Sama, menzolimi itu menyakiti. Tapi dia menyakiti. Lebih apaan? Menyakiti. Dari Gusti Allah takdir. Bicaramu membuat aku mendidih rasanya. Sudah cukup, putuskan hubungan perjanjian kamu dan Tuhanmu untuk menyakiti dia. Tidak. Selesai semuanya. Tidak bisa. Selesai. Kenapa tidak bisa? Emangnya sampai kapan kamu bakal ada di badan dia? Sampai mati. Mau kemana sih kamu? Sini aja duduk. Iya, Yulia Bayar berapa? Emang dukunnya dibayar berapa? Kun. Yang nyuruh kamu? Yang menugaskan kamu? Alas purwo, alas purwo. Itu tempat yang paling indah. Ya, Bagi bangsa kalian. Terutama kenapa? kau akan disambut dengan baik. Kami akan menari sana untukmu ada kerajaan. Ngapain menari untukku? karena engkau Mm-mm. mempesona. Kamu Tapi engkau membelanya. Kamu suka sama Panglima? Emang nggak ada bangsa kamu yang... Saya tidak suka, Tapi? tapi dia mempesona. Ya berarti suka itu namanya. Kamu terpesona sama Panglima. Sosok kamu apa sih? Siluman ular ya? Kau tahu dari mana kau tahu? Kau bisa melihatku. Apa penting buat kamu? Penting, bagaimana kau melihatku? Tidak penting. Yang penting kamu mau angkat kaki Dari hari. mana kau tahu? Tidak penting. Yang penting kamu harus Dari angkat mana kaki. kau tahu saya adalah berwujud ular? Tahu lah. Dari mana? Allah yang ngasih tahu saya. Yulia, kulitmu akan sepertiku Bersisik. dan darahmu akan mendidih dan badanmu akan berbau busuk. Kamu jahat banget sih. Oh, tidak jahat, Kamu udah nyiksa kayak gitu kok bilang gak jahat. tapi dia juga menyiksa batin tuanku. Yulia, sini. Ngapain yang pada iblis? Gak mau amat gue. Jadi selain Kau bilang aku apa tadi? selain siluman ular ada sosok apa lagi di badan dia teman-teman kamu? Banyak, karena memang dia cocok untuk disinggahi. Otakmu akan aku tunggangi hingga kau menjadi gila. Kamu mau bikin Ibu Yulia gila. Kau akan seperti Seperti apa nenek-nenek? Yulia. Yang bikin mukanya jelek itu kamu nenek-nenek. Nenek-nenek, siluman ular, apa lagi? Genderuwo, orang buta. Kenapa giginya dicopotin padahal giginya sehat? Jangan digigit kukunya. Jangan main kasar kamu. Kamu jangan menyakiti badan mediator saya.
Udah bagus dikasih tempat. Atau kukumu yang aku cabut. Mau kau? Ini kuku yang melepuh-lepuh itu. Oh iya, kukunya Kuku yang melepuh-lepuh. Iya anaknya. Oh, jadi kamu ganggu anaknya dia? Tahu dia. Kenapa anaknya ikut diganggu? Anaknya kan nggak salah apa-apa. Hanya dia yang kuganggu, tidak yang lain. Lalu? Karena dia dari darah dagingnya. Sama aja itu namanya. Kamu ganggu anaknya. Apa kau? Bentar lagi kau hangus terbakar. Enggak hangus, dia ada saya. Ada Panglima mau diobatin. Kamu yang bentar lagi harus kabur dari badan dia, harus angkat kaki sama teman-teman kamu semuanya. Sudah cukup. Cukup. Iya. Cukup. Alas Purwo terhenti saat ini. Terhenti. Tidak mungkin. Alas Purwo terhenti, akan hancur berkeping-keping. Akan hancur berkeping-keping. Itu adalah bumi kami. Kalau bumi itu harus jadi orang baik, bukan jadi orang jahat. Kenapa kalian menjadi orang jahat? Kami jahat karena kalian jahat. Jika kalian baik, kami akan baik. Berarti kamu tidak punya pendirian. Kami Hidup kamu tergantung manusia menyuruhmu. Begitu. iya. Kalau manusia menyuruhmu membunuh, kamu membunuh. Kalau manusia menyuruhmu menyakiti orang lain, menganiaya, kamu menganiaya juga. Berarti kalian tidak lebih dari bangsa budak. Budak yang diperintah-perintah untuk berbuat apapun. Tidak apa yang penting. Yang penting. Kami bisa berhasil melakukan tugas. Istighfar, Mbak. Istighfar, Mbak, istighfar. Istighfar, Mbak, istighfar. Itu mana? Istighfar, Neng. Istighfar. Kenapa? Kenapa? Kamu ganggu dia ya? Kamu ganggu dia? Jangan istighfar. Takutlah kau kepadaku, wahai Jangan takut. manusia. Alin, Kami bangsa manusia tidak pernah takut. Jangan takut ngadepin setan. kamu bangga ya kalau manusia takut sama kamu? Kamu seneng kalau ada yang takut sama kamu ya? Senang karena kami patut ditakuti. Tidak ada yang takut dengan Karena kami patut ditakuti oleh bangsa manusia. kalian kecil. Tahu nggak? Tidak. Kecil di mataku. Tidak. Aku kunyah kalian satu-satu. Biar kamu tahu ya. Kunyah. Aku telan kalian. Apa kau bisa menelanku? Sayang, kamu pesona jika tidak. Jika tidak apa? Kubuat darahmu mendidih Coba. dan menanah. Coba. Membusuk badanmu. Coba. Dan bakar kau. Coba. Kau api bukan? Kau akan terbakar oleh dirimu sendiri. Sok tahu kamu? Tahu saya. Tahu dari mana? Siapapun manusia saya tahu. Dari mana tahunya? Tahu dari wujudmu. Hatimu saya bisa tahu. Ya? Itulah kehebatan kami. Tidak seperti manusia, kalian hanya menang dalam wujudmu saja. Sombong kamu. Kita lihat nanti. Apa yang mau dilihat? Aku tutup mata saja. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas qad qamatis sholatu qad qamatis sholat. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah.
Ya Sobat Mata Langit, hari ini tadi kita sudah mendengarkan keluhan dari Ibu Yulia sudah melakukan mediumisasi. Nah, Ibu Yulia apa yang dirasakan setelah melalui proses hari ini? Ya alhamdulillah sih, cuma sekarang ngegeter gitu, panas. Panas. Ya panas. Oh Pak, nanti kan proses pengobatannya masih berjalan. Ya, nanti kan di terapi habis ini ya. Iya, iya. Ini kita terapi, kita keluarkan semua apa yang ada di badan Madam. Insya Allah Allah menyembuhkan. Kita nggak boleh takut sama bangsa jin manapun, apalagi dia menganiaya kita. Nggak ada hak mereka untuk menganiaya kita. Kita harus hancurkan. Nah tadi waktu proses mediumisasi ini Teh Alin sempat dikejar sama setannya, kemudian mau di apa namanya, kayak mau di Lilit sama selendang. kayak mau dililit sama selendang gitu. Tadi gimana ceritanya? Kaget nggak waktu tiba-tiba diserang di Kaget saya belakang? kan, karena kan saya posisi lagi madep belakang, terus tiba-tiba mau itu selendang udah ke leher, ya saya teriak-teriak lah. Masalahnya kan saya juga nggak tahu kan, saya pikir kan tertuju cuma buat madam doang, saya nggak tahu apaan gitu, kan cuma nganter. Ternyata satana ikutan marah karena saya nganterin. Makanya saya yang ngajak, saya aja kan nggak kenal, nggak tahu, madam yang ngajak saya kesini. Tapi perginya berdua. Iya, Teteh berempat. teteh yang bopong-bopong tadi kan masuk Iya, pertama ke klinik. karena turun mobil kan madam langsung sakit kaki. Iya, iya, iya. Otomatis saya bantu mapah doang gitu. Terus tadi nangis kenapa? Pas lihat di kamera itu benar-benar Ismi tuh bukan Ismi, Emang iya Bu? enggak, Alin tuh bener-bener lihat, nggak tahu kenapa tiba-tiba Sedih. langsung ini aja, langsung ke hati. Terus lihat Ismi juga bener-bener, ya ampun, nauzubillah min zalik deh. Benar-benar sosok iblis itu terlihat banget ya. Tadi sampai terseduh-seduh menangis kayak orang nggak sadar, saya lihat karena kayak gimana gitu langsung tersungguhkan gitu. Emang ya ampun, nggak nyangka karena kok ya Allah serem banget kayak gitu kan. Ih udah deh, Kok bisa ya? Kok bisa ya? Kok ada gitu? takut gitu. Kenapa udah gitu kan sempat nain Alin, jadi Alin kan kok kenapa jadi gue yang nggak tahu apa-apaan di sini kan, gue cuma bantu ya, cuma nganter gitu. Nah tadi Panglima pertama kali masuk kan tadi seolah-olah udah yakin, wah ini berarti sosok yang baik, ini bunda. Ternyata bukan. Memangnya makhluk sebangsa mereka itu apa suka membuat apa ya, kamuflase ya Panglima? Tujuannya Pastinya kan apa? begitu. Ya untuk mengecoh, untuk membuat kita seolah-olah itu Bunda Ratu. Karena kan sama-sama hijau ya. Tapi ya ternyata kan dia memang nggak bener, dia jahat gitu. Jadi supaya kita nggak takut sama dia, kita nggak nyangka dia jahat, padahal ternyata dia jahat ya. Ya makanya ya itu kita nggak boleh sampai terkecoh. Harus waspada terus ya. Karena bangsa jin itu tetap selalu membuat kamuflase, membuat tipu daya, berpura-pura, seolah-olah dia benar, membisikkan kebenaran, tapi terkadang dia punya tujuan agar kita tersesat seperti itu. Harus hati-hati. Gitu. Itu yang dirasakan oleh Madam ketika melihat mediumisasi. Nah sekarang sebagai mediator, apa yang tadi dirasakan oleh Ismi? Jalan-jalan kemana tadi? Apa sih tadi tuh kayak ada berasa di dalam hutan gitu, terus kayak banyak penari-penari rame gitu Panglima, jadi kayak pokoknya hutan, benar-benar hutan gelap yang cahaya tuh nggak masuk gitu, padahal tuh kondisinya siang tapi kok gelap gitu. Itu yang dibilang selama ini desa penari, itulah tempat makhluk yang selama ini masuk bersarang di badan Madam, di desa penari itu di Alas Purwo. Benar, di Alas Purwo itu ya. Nggak tahu, badan sampai kayak ikut gerak, kayak mau nari aja bawaannya gitu, kayak gerak-gerak gitu. Tapi kan pertama tadi lembut makhluknya, habis itu tiba-tiba kasar gitu, berubah kayak mau nyerang. Ya itu mah makhluk emang kayak gitu ya, penuh dengan tipu daya. Nah, terus pada saat tadi Panglima membacakan azan itu, apa yang dirasakan Ismi? Oh, ngerasa tuh kayak jauh gitu. Kok aku kayak jauh. Aku di mana nih jauh gitu. Suara azan itu kayak nuntun, ayo pulang, kayak panggilan, ayo sini Ismi pulang gitu. Jadi terdengar sayup-sayup gitu. Kayak nah dari situ kayak ada cahaya. Dari suara yang didengar itu kayak cahaya, kayak menunjukkan jalan gitu. Nah, dari situ baru sadar. Tapi tadi seperti ada perlawanan gitu Panglima, seolah kayak nggak mau dikeluarkan tuh makhluknya itu setelah dibacakan azan. Ya memang tadi kan saya melakukan peperangan dengan dia gitu.
Saya coba untuk menggetarkan istananya gitu, biar mereka pada minggir, dan saya akan bawa kembali Ismi untuk balik gitu. Saya akan tarik kembali dan saya akan mengusir mereka supaya mereka minggir dan tidak melakukan lagi hal-hal yang tidak baik gitu. Makanya saya kalimahkan dengan azan gitu. Sekarang udah normal lagi ya. Ini Mbak, ini udah Ismi, jangan takut lagi. Iya, maaf ya kalau di luar kota kan aku nggak tahu. Oke, Sobat Mata Langit, sekarang kita akan melakukan terapi terhadap Ibu Yulia. Ya. Yuk. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Nggak boleh takut kita. Saya hajar nanti nih kok nggak mau. Makanya. Mau perang sama saya? Kalau kamu dikasih upah apa, kamu ikut panglima dan dikasih upah yang sama gitu loh maksudnya. Oh, nggak ada upah, mana saya injak nih. Mau nggak? Tapi harus masuk Islam dan nggak ganggu orang lagi. Saya putar lehernya semua nanti. Melek matanya. Nggak mau melek, dia nggak berani. Coba Coba buka matanya kalau emang hebat, dia harus matanya panglima. Yang ngerjain satu orang apa banyak sih? Banyak dari mana-mana. Keluar semuanya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tolong. Allahu Akbar. Mak dulu. Mak. Lah, masuk. Mak. Terus kunyah-kunyah yang Mak. nah terus masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Punya. Enak ya? Enak. Allah, astagfirullahaladzim. Ampun ya. Ya, keluar semua dari badan panglima kalau nggak di. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Ayo, buka matanya. Buka mata lihat. Ayo, buka matanya. Tengok Berubah kali ya? Tengok hantu. Tangannya hantu kayak gitu. Hantu tuh, nih, terbang dia. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Suruh baca. Coba kemari matanya. Matanya Kang. Matanya kemari coba mulai. Oh. Nggak mau. Coba lihat gini matanya coba. Buka matanya. Coba lihat. Malas. Coba gini Lihat matanya. Madam, lihat matanya lihat. Coba. Dikit Lihat. coba lihat kemari. Ya. Ayo lihat mata. Ngapain kamu di badan dia ngapain? Coba Jadi kemari. nenek-nenek. Nah, habis itu jadi apa lagi? Udah jelek, korengan. Gorengan. Benci orang itu. Kayak kamu. Nah, Tujuannya habis itu apa lagi? Hmm. Siapa aja di badan dia? Selain nenek-nenek, selain kamu siapa lagi? Banyak. Ada apa lagi? Ular. Apa lagi? Selain ular? Nenek, ular, apa lagi? Buta. Buta. Habis itu siapa lagi? Buta terus. Selain buta siapa lagi? Oh, pantas dia matanya suka ngomongin. Hah? Terus apa lagi? Biar rabun. Iya, Hmm, tujuannya apa biar lagi? rabun. Kalau ular biar apa? Biar gundul. Kenapa kok benci Biar banget? suaminya nggak mau. Hmm. Terus Habis itu supaya apa lagi? Benci orang banyak. kenapa sih? Emang teh salah apa? Coba lihat kembali matanya. Matanya lihat. Ini nenek ya bukan? Apa salah dia dibuat Bukan matanya, korengan, Nek. dibuat rontok rambutnya, dibuat kulitnya sisik. Tobat kamu ya, masuk Islam Kamu tobat kan ya. hebat, udah bikin Tengok mata kemari, tobat kamu ya. 6 tahun, masa buka mata lihat kamu Tobat tidak ya. berani? Mau tobat nggak? Tobat. Jangan ganggu dia lagi, keluar dari badannya. Tobat. Biar jelek. Iya, ditanyain kamu nggak usah Bang lagi Lima. kerjaan begitu. Itu kan kerjaan menyakiti. Tuh, kalau kerjaannya nggak enak, kerjaannya sana aja sana belajar ngaji sono. Biar berantem dulu. Tobat. Mama ya takilah. Nah kan sudah diterapi nih Bu Yulia, apa yang dirasakan saat diterapi tadi? Sadar nggak tadi teriak-teriak tuh? Nyadar tapi ini Nggak enggak. bisa ngendalikan. Iya, iya, iya. Bisa kontrol? Nyadar mah nyadar, ingat gitu. Sampai tadi Mbak Rana disembur, saya lihat Iya. pakai apa gitu nggak ada ya. Dicakar, sempat dicakar juga. Oh iya dicakar juga, dicakar. Oh iya. Kan pegang kuku ya Pak. Terus tangannya gini tadi tuh Bang Lima. Iya, Itu iya. ada sosok apa tuh? Ya itu kan kayak nari gitu. Dia tuh bisa terbang sampai menari. Jadi itu makhluk memang sejenis apa ya? Kita siluman juga sih saya bilang. Yang tadi Bang Dia Lima bisa terbang dari pohon ke pohon. Dia bisa terbang. Itu memang termasuk apa ya? Makhluk yang punya kekuatan memang, yang punya kekuatan dan memang di sana itu ada yang muja, ada tuannya memang yang memberi sesajen, yang memelihara dia untuk diperintah-perintah untuk melakukan kejahatan seperti ini. Terus waktu dikasih lada tadi apa rasanya? Kan kayak enak gitu dikunyah. Itu maksudnya apa tadi kalau ladanya suruh ngunyah Panglima? Ya biar itu kan masuk obat saya ke dalam badan untuk karena ada menetralisir. doanya untuk Tapi kan disebut. Tapi dia kan nggak suka. Oh Disebut, setannya. gitu, Oh disebut. jadi nyebut dari setannya. Nyebutnya kembaran Warna sampai gini-gini. Gini-gini tadi. Tapi alhamdulillah sekarang udah gimana enakan? Tapi nggak sadar waktu nyembur tadi ya? Yang enggak sih, nyadar mah nyadar tuh Mi. Nggak bisa terkontrol. Iya. Itu yang bahaya karena Mbak harus bisa mengendalikan diri, berbanyak zikir, mengendalikan diri. Nanti saya kasih doa-doa amalan. Jangan turuti kata hati yang tidak baik gitu. Iya, iya. Lawan dia. Penting kalau perbuatan yang menjurus ke arah yang tidak baik jangan dilakukan. Lawan dia. Aku tidak mau mengikutimu. Kita lawan karena dia selalu berbisik dalam hati dan membuat gerakan di dalam sifat kita, Malah dalam suka perilaku gitu ya. kita. Malah ini. Nah, nanti dia suruh hajar orang ini, pukul orang ini. Jangan diperturutkan. Iya kan? Saya nggak mau ini cabut gigi saya, apa cabut rambut saya hingga rontok, jangan. Pentingnya kalau perbuatan yang udah di luar batas kayak nyabur rambut ngapain jelekin diri sendiri. Sampai darah-darah tuh. Iya, iya. Kayak seperti jenis ayam gitu. Darah ayam gimana? Kulitnya disisik. Ya tadi kan dia bilang tadi, aku membuat kulitmu Iya. seperti kulitku, seperti kulit ular tadi bersisik-sisik. Iya. Nah itu dia. Iblis ini, setan ini, apabila dia masuk ke dalam raga kita, dia membuat singgasana di dalam tubuh kita. Jadi fisik, wujud yang asli yang ada di dalam diri kita adalah mewujud dia.
Apakah dia sosok nenek-nenek? Kita kan seperti tua kayak nenek-nenek. Apakah dia ular? Kita akan bersisik seperti dia. Jadi perwujudan siluman itu adalah perwujudan yang ditampilkan dari fisik kita sendiri. Makanya jangan menuruti. Jangan diikuti, lawan dia. Istighfar, baca, nanti saya kasih amalan. Insya Allah pasti sehat. Tadi kan seolah warna hijau itu nggak bagus ya Bang, ya bagusnya dibuang apa gimana? Kayak nggak mau tuh. Ya kita sebenarnya tidak boleh menyalahkan warna, tidak menyalahkan selendang segala macam gitu ya. Tapi memang perwujudan iblis tadi memang dia berselendang seperti itu dan menari-nari seperti itu. Ya, tapi kan kembali ke hati kita. Kita isi dengan kalimat-kalimat Allah, istighfar ya selendang tidak ada salahnya lah, sal tidak salah, baju yang kita pakai tidak ada salah. Hati kita yang harus kita kendalikan. Ya, jadi Panglima bisa sampaikan kesimpulan dari penelitian kita hari ini, silakan. Ya itulah makanya kita harus persiapkan diri kita, perisaikan diri kita dengan ilmu-ilmu Allah, kalam-kalam Al-Quran, supaya kita terbentengi dari iblis dan setan yang seperti tadi. Karena iblis setan seperti tadi itu adalah iblis yang ditugaskan oleh manusia sendiri untuk menyakiti manusia. Dia memang berkutu manusia untuk menghancurkan manusia. Itu udah memang janji dia, sumpah dia kepada Allah gitu, untuk membuat huru-hara, memecah belah, membuat hawa panas, mencerai-beraikan, membuat sakit, melumpuhkan, bahkan bisa jadi mematikan. Nah, jadi jangan kita anggap enteng, ya kan, karena dia memang makhluk Tuhan juga yang memang udah diciptakan sama Allah, yang durhaka. Tapi dengan adanya kita sering berzikir, berdoa kepada Allah, dia akan lemah, kekuatannya akan lumpuh. Yakinlah kepada Allah dan amalkan doa-doa yang benar-benar bermanfaat buat diri kita dan keluarga kita. Ya, Sobat Mata Langit, semoga tayangan ini bermanfaat dan bisa menjadi inspirasi dan kita semua bisa memetik hikmah yang terbaik dari tayangan ini. Saya mengucapkan terima kasih untuk Sobat Mata Langit dan juga netizen yang sudah dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen yang positif, dan juga sudah share ke teman, saudara, ataupun keluarga. Karena informasi ini pasti akan sangat berharga untuk orang lain yang membutuhkan. Karena saya Ratna Listi, Saya Panglima Langit, kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik lewat Mata Langit.